Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kembali bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dan insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan Al-Qur'annya, masih surah An-Nisa. Masih kebaca, Pak? Alhamdulillah. Kalau kurang kebaca, maju lagi ke depan. Kalau masih kurang kebaca, harus ke dokter. Kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawnan nas. Fariqum minhum yakhshawnan nas ka khashyatillahi aw ashadda khasyah. Wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital. Laula akhartana ila
أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة nggak kuat وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا
sampai ayat 79 dulu. Ayat ini diriwayatkan terkait dengan sebahagian sahabat Rasul. Ada di antaranya Abdurrahman bin Auf juga di situ. Ya, ada beberapa orang yang dikatakan terkait dengan turunnya ayat ini, bahwa Imam Al-Kalbi menyatakan ayat ini turun tentang Abdurrahman bin Auf, Az-Zuhri, Al-Miqdad bin Usud, Al-Kindi, Qudamah bin Maz'un, Al-Jumahi, Sa'ad bin Abi Waqqas, serta sekelompok orang, yaitu kanu yulquna minal musyrikin bi Makkah azan katsiran. Dan beberapa orang lainnya, sekelompok orang yang mendapatkan perlakuan tidak nyaman, disakiti oleh orang-orang musyrik Mekah sebelum mereka hijrah. Nah, jadi mereka yang mendapatkan intimidasi dari orang-orang musyrik saat di Mekah, begitu mereka pernah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, i'zan lana fi qitalihim fa innahum qad azawna." Ya Rasulullah, izinkan kami untuk memerangi mereka karena mereka telah menyakiti kami. Maka Rasulullah memberikan jawaban, kuffu aidiyakum fa inni lam u'mar bi qitalihim. Tahan dulu, sabar, tahan. Asalnya kufu aidiakum tuh tahan tangan kalian, maksudnya sabar, tahan. Karena aku belum diperintahkan oleh Allah untuk memerangi mereka. Nah, itu yang dimaksud tuh. Jadi sebahagian sahabat ini itu, sebelum adanya perintah dari Allah untuk memerangi orang-orang musyrik, pernah datang meminta untuk memerangi orang musyrik itu. Ya, tetapi kenapa alasannya belum diizinkan? Li'adami tawafuril asbabil qital, karena sebab-sebab peperangan belum tampak. Artinya kekuatan umat Islam belum terlihat, belum ada. Maka akhirnya mereka pun hanya diperintahkan untuk istiqomah, melaksanakan sholat dan membayar zakat sambil menunggu izin dari Allah untuk memerangi orang-orang musyrik itu. Nah, ternyata ketika syariat perang itu turun, umat Islam sudah cukup kekuatannya, perekonomian mereka juga sudah lumayan. Turun perintah ayatnya untuk berperang. Yang dulu pernah minta perang tuh sebahagiannya ada yang mundur dengan alasan-alasan yang lemah, begitu, sampai mengatakan laula akhartana ila ajalin qarib, kenapa tidak ditunda saja. Nah, itu dulu minta buru-buru perang itu, ngotot. Nah, jadi tentang mereka ini, siapa mereka? Ya munafik, ya, kelompok munafik. Sebahagian, walaupun kan ada sebagiannya, ada Abdurrahman bin Auf dulu itu pernah, ya, tapi itu tidak termasuk yang ini Abdurrahman bin Auf, gitu. Jadi alam tara, tidakkah engkau memperhatikan ilal ladzina, kepada orang-orang yang qila dikatakan lahum pada mereka, kuffu aidiakum, tahanlah tangan kalian dari berperang. Itu maksudnya itu. Wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Nah, artinya berarti kalau kita ambil satu pelajaran secara umum, ketika
umat Islam menghadapi musuh dan belum memungkinkan untuk memerangi mereka, apalagi belum ada perintah, maka yang diminta oleh Allah adalah istiqomah melaksanakan kewajiban agama. Dirikan sholat yang benar, itu tunaikan zakat, fokus itu aja dulu. Itu aqimus sholat wa atuz zakah. Kenapa? Karena ini akan memperkuat iman, yang akan memperkuat akidah itu, dan ini akan menjadikan mental umat Islam lebih kuat nanti saat benar-benar diperintahkan untuk perang. Itu. Dan ternyata kan buktinya saat ada perintah perang itu nggak semua jadi kuat mentalnya. Itu kenapa? Ya karena berarti urusan sholat dan zakatnya nggak benar. Nah, karena mereka lebih mencintai dunia, ya, mencintai dunia. Ya, orang-orang munafik kan mereka ini. Jadi waqimus sholata wa atuz zakah. Ya. Jadi selama kemungkinan perang itu memang belum terlihat, berarti gitu, maka yang harus dilakukan adalah ibadah, ya, ibadah yang benar, sholat. Ya, bukan berarti menafikan adanya jihad berperang untuk membela agama, tidak. Tetapi ketika kemungkinan itu belum tampak, ya, belum terlihat, belum nyata, itu belum nyata. Nah sekarang ini kan perangnya perang di media sosial, ya. Wah itu ya, perangnya di media sosial tuh. Nah kecuali ya kalau Bapak mungkin ikut bergabung ke Palestina sana, nah, itu betul di sana, ya, atau ke Suriah sana. Nah, tapi kalau di kita insya Allah masih belum nih. Jadi seperti itu kira-kira maknanya. Jadi mereka sekelompok sahabat ini diperintahkan untuk meninggalkan berperang. Itu waktu di Mekah katanya menurut sebahagian ulama. Jadi mereka ini waktu masih di Mekah nih, ba'da'an tusri'u ilaihi, ketika mereka meminta segera untuk diizinkan berperang. Nah, dan ternyata ketika sudah diizinkan perang itu saat mereka di Madinah. Nah, jadi waktu di Mekah makan mereka tertindas nih, merasa disakiti oleh orang-orang musyrik, tidak leluasa. Sehingga bersemangat untuk memerangi orang kafir. Begitu di Madinah mungkin sudah lebih enak keadaannya gitu. Berubah tuh. Jadi hati-hati dong berarti ya. Keadaan mapan secara ekonomi itu juga bisa merubah keadaan seseorang dalam keberagamaannya, keimanannya kalau tidak istiqomah. Nah, jadi hati-hati. Jadi kadang-kadang kenyamanan hidup, kemapanan secara ekonomi kalau tidak bersyukur bisa menjadikan kita lemah dalam urusan agama. Nah itu catatan pentingnya kalau buat kita mah ya, hati-hati. Itu lagi miskin, itu lagi fakir aja, rajin ibadahnya. Sholatnya berjamaah 5 waktu nggak pernah ketinggalan karena nggak ada kerjaan. Begitu meningkat ekonominya, nggak kelihatan lagi. Nah jangan begitu gitu ya. Jadi jangan seperti itu. Jadi bahwa ibadah kita ini ya semata-mata karena mencari ridho Allah, ya begitu. Jadi hanya jangan sampai dimanfaatkan sholat itu ketika kita susah saja, merasa butuh Allah. Begitu diangkat kesusahannya lupa. Tapi itu tabiat umum manusia begitu, ya. Surat Al-Ma'arij itu halu, banyak berkeluh kesah. Idza massakhul khairu manu'an
wa idza massahu syarru manu'an gitu, wa jazu'an wa idza massahul khairu manu'an. Kalau ditimpa hal yang buruk, kesulitan, berkeluh kesah. Tapi kalau dapat kesenangan, lupa diri, jadi pelit. Nah, itu yang dimaksud ya. Nah, tapi sekali lagi ayat ini bicara tentang sekelompok orang yang mereka ini termasuk munafik, ya, munafik. Nah, falamma kutiba alaihimul qital, nah ketika diwajibkan kepada mereka berperang saat di Madinah, ya, di Madinah juga beberapa kali itu Hamzah menemui Nabi agar segera diizinkan untuk memerangi orang kafir waktu awal-awal hijrah itu. Ya, tapi Nabi tidak berani karena belum ada perintah dari Allah. Nah, itu kan perang Badar tahun keberapa itu? Tahun kedua kan, sama dengan perintah puasa itu. Tahun kedua hijrah baru diizinkan itu. Di tahun-tahun pertama ya Nabi memperbaiki keadaan masyarakat itu. Jadi falamma kutiba alaihimul qitalu, ketika diwajibkan kepada mereka berperang, apa yang terjadi? Idza, tiba-tiba apa? Fariqum minhum, sebahagian dari mereka. Nah, sebahagian dari mereka orang-orang munafik tadi ini apa? Yakhshawnan nasa ka khasyatillah au asyadda khasyah. Ternyata mereka takut kepada manusia, yaitu musuh mereka, seperti takutnya mereka kepada Allah atau bahkan lebih takut dari itu. Jadi lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Nah, inilah gambaran mental manusia yang sudah terkena penyakit cinta dunia. Begitu. Lebih takut kehilangan dunia. Itu masalahnya, itu sebetulnya ya. Lebih takut kehilangan dunianya. Makanya di dalam kitab Nasaihul Ibad itu ada dikatakan, man tawahhama anna lahu waliyan aula minallah, itu falam ya'rifillah. Siapa orang yang menduga, mengira bahwa dia punya pelindung yang lebih melindungi dirinya daripada Allah, berarti dia belum mengenal Allah. Jadi kalau merasa aman karena punya pelindung, punya backing, misalnya begitu, siapa? Penguasa, pejabat, ya, atau ya siapa saja yang dianggap punya kekuatan. Nah, merasa lebih aman dengan itu daripada dengan Allah. Nah, berarti dia belum kenal Allah. Merasa lebih banyak pertolongannya dari manusia itu yang dia andalkan, belum kenal Allah. Maka akhirnya lebih takut tidak menuruti orang itu daripada melanggar perintah Allah. Nah, itu yang terjadi. Waqalu, dan mereka mengatakan, Rabbana lima katabta alainal qital. Kata mereka, ya Rabbana, ya Tuhan kami, lima katabta alainal qital, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Laula akhartana ila ajalin qarib, mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban perang kepada kami itu ila ajalin qarib, sampai waktu tertentu, sampai beberapa waktu lagi.
Ya, nanti dulu dah. Jangan sekarang gitu ya. Kata mereka. Jadi minta ditangguhkan tuh. Nah, padahal sesungguhnya masalahnya adalah karena mereka takut kehilangan semuanya tadi itu. Jadi laula akhartana ila ajalin qarib yuriduna an yudafi'u al-ayyama. Mereka mengatakan begitu karena ingin menghendaki bisa mempertahankan diri, takut mati begitu. Jadi yudafi'u hatta yamutu wala yulqu aduwan khauran wajabanan. Jadi karena rasa takut dan pengecut yang muncul di hatinya, sehingga mereka mengatakan, mengapa tidak engkau tangguhkan sebentar saja. Padahal maksud mereka tetap bisa bertahan, tidak harus perang sampai mereka mati. Jadi matinya nggak mau dalam perang begitu. Itu orang-orang munafik nih. Alasannya kenapa? Yang menyebabkan mereka begitu? Dunia, ya, urusan dunia. Jadi dunia ini membuat kita lupa dengan kepentingan akhirat, ya, membuat kita lupa bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairun, apa ayatnya? Minal ula. Itu wal akhiratu khairul laka minal ula. Atau ayat lainnya khairun wa abqa. Lebih baik daripada dunia, lebih baik dan lebih abadi daripada dunia. Tapi manusia banyak yang tertipu, lebih membela dunia daripada akhirat. Makanya lihat ayat lanjutannya apa? Qul mata'ud dunya qalil. Nah, karena yang mendorong mereka itu adalah urusan dunia, kesenangan dunia, maka Allah ingatkan pada mereka. Katakan Muhammad, mata'ud dunya qalil. Kesenangan dunia itu hanya sedikit. Wal akhiratu khairun liman ittaqa. Dan akhirat lebih baik buat orang-orang yang bertakwa. Tuh. Bukan buat semuanya, hanya buat orang yang bertakwa lebih baik itu. Karena buat orang kafir mah tidak lebih baik. Itu akhirat itu, ya. Jadi mata'ud dunya qalil. Kesenangan hidup dunia itu sedikit, sebentar, sementara. Artinya fa'aishukum fid dunya mahma tabat lakum al hayat huwa qalil. Kehidupan kalian di dunia seperti apapun membuat kalian senang, itu hanya sedikit. Begitu. Kalau merasa bahagia, senang hidup di dunia, punya harta yang banyak, itu sedikit. Punya uang 1 triliun, banyak nggak itu? Ya banyak kalau dihitung, tapi itu qalil, sedikit dibandingkan akhirat. Kenapa sedikit? Karena akan habis, akan ditinggalkan, tidak abadi. Itu alasannya. Kenapa sedikit? Seberapa banyak pun dunia kita punya, itu bahkan misalnya semua sedunia ini kita miliki sekalipun, nggak ada yang punya tuh. Semuanya di dunia punya seseorang, gitu. Sedikit semua itu, ya, nggak akan dibawa mati kan? Itu tidak akan dibawa mati. Seberapapun juga. Ya, memiliki kekayaan se-Indonesia misalnya tuh dimiliki oleh 1 orang, ya sedikit kok, ya. Dan konon katanya di Indonesia ini Pak, yang menguasai perekonomian itu ya cuma ya 9 itu, ya 9 naga. Sekarang bukan 9 lagi, ada 18 orang katanya. Dan dari mereka itu ada 1 orang yang ya sahamnya itu keuntungannya dari 50% se-Indonesia itu buat dia itu. Masya Allah.
Yang umat Islamnya cuma sedikit itu, ya. Dari mereka itu. Ya ini nih yang banyak ya mempengaruhi berbagai macam kebijakan itu, ya, karena mereka punya ini. Ya begitu di setiap zaman, di setiap masa, dari mulai zaman Nabi Nuh seperti itu keadaannya. Itu Nabi Nuh kan mengadukan kepada Allah bahwa orang-orang fakir di antara mereka itu lebih mentaati orang-orang kaya dan para pemuka daripada dengerin nasihatnya Nabi Nuh itu. Jadi rakyat kebanyakan itu yang tidak paham dan tidak mengerti, lebih suka dengan orang yang suka memberi, berarti gitu ya. Udah lebih enak, udah lebih taat tuh sama yang suka ngasih begitu. Nah, jadi jangan lagi dong, ya. Berarti harus cerdas kita, ya. Gitu. Sebab kalau ada pejabat yang suka memberikan sesuatu karena ada maunya, karena paham, itu rakyatnya gampang dikendalikan. Kalau mereka dikasih, maka pasti pejabat itu tidak akan membiarkan rakyat tersebut lebih maju dan berkembang. Karena apa? Supaya terus bergantung sama pemberiannya. Nah kalau lebih maju kan nggak tergantung lagi tuh. Dah, nggak usah ke sono-sono ya. Jadi akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Ingat, unsur ketakwaan itu ada dua ya. Satu, mengerjakan yang diperintahkan. Kedua, meninggalkan yang dilarang. Harus dua-duanya, ya, harus dua-duanya. Rajin sholatnya, tahajudnya tiap malam, sholat duha juga full, tapi suka zina, misalnya begitu, ya belum bertakwa itu, ya belum bertakwa berarti. Atau sebaliknya, nggak pernah dia berbuat maksiat, nggak pernah zina, nggak pernah mabok, nggak pernah nyuri, nggak pernah korupsi, tapi nggak sholat, sama juga belum dikatakan takwa itu, ya belum dikatakan orang bertakwa. Jadi bertakwa itu ya dua itu, perintah dilaksanakan, larangan juga ditinggalkan. Nah yang begitu yang akan dapat keadaan lebih baik nanti di dunia itu. Jadi dengan melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa saufa tuhasabuna ala amalikum wa tuzzawna biha, dan nanti di akhirat kalian akan dihisab sesuai amal kalian dan mendapatkan balasan karena sebab perbuatan itu. Wala tuzlamuna fatilan, dan kamu tidak akan dizolimi sedikit pun. Apa artinya? Tidak akan dirugikan. Binaqsi hasanatin wala biziyadati sayyiatin. Artinya apa? Tidak akan dikurangi kebaikannya kalau pernah dia lakukan, juga tidak akan ditambah keburukan yang tidak pernah dia lakukan. Jadi catatannya lengkap. Kebaikan keburukan kita itu tidak akan pernah dikurangi dan tidak akan pernah ditambah. Tidak akan pernah kita dituntut karena satu keburukan yang tidak pernah kita lakukan. Juga tidak akan ada satu saja kebaikan yang tidak akan terbalaskan dapat pahala. Tidak ada, ya, karena yang nyatat malaikat. Ya, yang mencatat kebaikan itu adalah malaikat. Nah inilah semangatnya orang beriman itu, karena yakin dengan ini, bahwa kebaikan sekecil apapun akan dapat balasan di sisi Allah nanti, sehingga nggak perlu merasa rugi berbuat baik walaupun tidak dapat penghargaan dari manusia.
Nah, karena kadang-kadang kan di dunia mah seperti itu, Pak. Jadi orang jujur saja kadang malah rugi. Bener nggak? Jadi orang jujur misalnya di kantor cuman kita doang sendirian yang jujur, ya malah tersisihkan kita. Gitu. Malah dibego-begoin sama temennya begitu. Ya begitulah dunia ya. Jadi dunia itu menipu ya. Ya benar kalau dikatakan bahwa innamal hayatud dunya mata'ul gurur. Jadi kesenangan hidup dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu itu. Ainama takunu. Ya, jadi gini, mereka tadi itu kan beralasan katanya kenapa nggak ditangguhkan sebentar. Sebentar itu sebetulnya sampai mereka mati gitu. Ya supaya matinya jangan dalam perang. Atau karena tidak mau perang itu, karena pengecut nih. Makanya ayat lanjutannya berkaitan dengan soal kematian. Kalau kalian takut mati gara-gara perang, jangan dikira terus tidak perang tidak akan mati. Gitu. Berarti bahwa kalau lari dari peperangan berarti matinya akan lebih lama begitu daripada ikut perang. Nah, jangan berkeyakinan bahwa kalau ikut perang nanti bisa cepat mati. Kenapa? Kematian sudah ditentukan oleh Allah. Banyak sahabat yang ikut perang bersama Nabi seumur-umur, meninggalnya bukan dalam perang. Abu Bakar bukan dalam perang, Umar bin Khattab juga bukan dalam perang. Padahal ya keduanya pasti pengen itu meninggal syahid dalam perang. Ya tapi karena Allah menentukan, ya tidak. Begitu. Makanya kalau satu saat begitu ya, itu ada seruan berperang begitu, ya jangan sampai kita seperti mereka tuh tadi ikut mundur lagi ya. Tangguhkan dulu dong gitu, jangan sekarang lagi enak soalnya kan begitu. Janganlah Pak, insyaallah ya. Jadi ainama takunu, di mana saja kalian berada, yudrikumul mautu, niscaya kematian akan mendapati kalian. Jadi iz al maut talibukum, karena kematianlah yang akan mencari kalian. Itu ya. Jadi kita yang mendatangi kematian atau kematian yang mendatangi kita? Wala budda an yudrikakum, dan pasti akan mendapati kalian sebagaimana di surat Al-Jumu'ah, qul innal mautalladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari ingin jauh darinya, sesungguhnya dia pasti akan menjumpai kalian. Mau seberapa jauh pun kita berlari ya, takut mati, apa dengan merasa takut terus kematiannya semakin jauh? Ya tidak ya. Takut mati terus nggak mati juga ya. Perang nggak ikut perang tidak akan menentukan, mempercepat atau memperlambat orang itu pada kematiannya. Nah kira-kira itu maksud ayatnya itu. Nah, jadi jangan beralasan begitu ya, karena takut mati terus nggak mau perang. Karena walau kuntum bi burujin musyayadah, sekalipun kalian berada di balik benteng yang kokoh, mau di mana berlindung, bahkan di balik berada dalam bunker ruangan yang celah sedikit pun nggak ada, misalnya begitu, jendela nggak ada, lubang sedikit pun nggak ada, mau bersembunyi di situ supaya malaikat maut nggak masuk, nggak bisa, ya tetap aja mati. Itu tidak ada. Ya, atau miara anjing yang banyak begitu,
Misalnya, karena kata Nabi kan malaikat nggak akan masuk ke rumah yang ada anjingnya, yaitu malaikat rahmat. Malaikat maut mah nggak peduli ya, itu biar ada anjingnya juga gitu. Walau kuntum bi burujin musayyadah, walaupun kalian berada di balik benteng yang kokoh, tidak akan bisa menyelamatkan kalian. Dan orang-orang kafir yang meyakini bahwa satu saat akan terjadi kiamat, bahkan mereka itu sudah mempersiapkan diri, membuat bunker-bunker yang mereka akan gunakan untuk berlindung nanti seandainya kiamat terjadi kan. Dikira mereka akan bisa selamat begitu. Ya Allah, ya hanya memikirkan dunia begitu ya. Jadi sangat takut dengan kematian, dan mereka sekuat tenaga akan berusaha ya mempertahankan hidup mereka di dunia ini. Ya kalau orang beriman mah nggak takut mati, dan yang ditakutkan kan bukan kematiannya kalau buat orang yang beriman mah, tapi yang ada setelah kematian itu. Itu ada pertanyaan itu. Bahkan kematian buat orang yang beriman mungkin adalah cara cepat untuk dia bertemu Tuhannya. Ya. Itu kalau bisa minta dipercepat mungkin malah ya. Cuman kayaknya nggak ada yang begitu ya. Wa in tusibhum hasanatun, jika mereka memperoleh kebaikan, yaqulu, mereka mengatakan hazihi min indillah. Maksudnya adalah kalau umat Islam itu dalam peperangannya mendapatkan kemenangan. Nah, jadi ini masih tentang munafik tadi nih. Mentalnya munafik begini nih. Yakni idza asabahum khairun min ghanimatin aw khasabin aw warakhain, yaitu kalau menimpa mereka umat Islam, yaitu mendapatkan harta rampasan perang atau kesuburan, kemakmuran, orang-orang munafik itu mengatakan hazihi min indillah, ini dari Allah. Tapi mengatakan ini dari sisi Allah itu la syukran lillah, bukan sebagai tanda syukur kepada Allah. Wa innama la yuriduna an yunsibu ila rasulillahi syai'an. Semata-mata mereka mengatakan itu tuh karena tidak ingin menisbatkan satu kebaikan pun kepada Rasulullah. Gitu. Jadi ketika umat Islam itu menang dalam peperangan itu tidak mau mengatakan, oh hebat Rasulullah gitu, hebat umat Islam nih. Kan memuji begitu juga bukan menafikan Allah, tak? Pokoknya nggak mau dah nyebut kebaikan gitu. Akhirnya yang disebut Allah, ini dari Allah ini. Gitu. Bukan untuk mensyukuri itu, tapi ngomong begitunya itu. Tapi karena tidak mau menghubungkan kebaikan kepada umat Islam kepada Rasul. Itu Pak. Orang munafik tuh begitu tuh. Intinya nggak mau dah muji-muji dah. Kepada orang yang tidak disukainya itu. Jadi kalaupun ada pun ya udah dibelok-belokan aja. Min khairin kana bi barakatihi wa husni qiyadatihi, padahal kemenangan perang itu adalah sebabnya karena keberkahan Rasulullah serta hebatnya strategi dan kepemimpinan beliau begitu. Walaupun hakikatnya dari Allah. Nah, tapi sebaliknya Pak, wa in tusibhum sayyi'atun, jika menimpa kalian bencana, yaitu salah satu maknanya adalah kalah dalam peperangan. Nah, itu kalau itu yang terjadi, apa kata mereka? Hazihi min indik, ini datang dari kamu gara-gara Muhammad ini. Tuh. Kalau hal buruk mah itu, tapi kalau menang mah enggak disebut nabinya. Ya. Nih kira-kira orang-orang begini ada nggak sih?
Ada yang gitu ya. Ya walaupun dengan bentuk yang berbeda pastinya ya. Ya tapi mental yang begitu tuh ada gitu, sampai kapanpun ternyata munafik itu. Katakan Muhammad, qul kullun min indillah. Semua yang terjadi itu hakikatnya datang dari Allah. Semua sebab Allah yang menghendaki. Ya, qul kullun min indillah al hasanatu was-sayyi'ah. Baik itu hal yang baik atau yang buruk. Kenapa? Huwa al khaliq wal wadi as-sunan liwujudiha. Sebab dialah yang menciptakan serta yang menetapkan sunnah. Sunnah itu apa? Ketetapannya untuk keberadaan kebaikan dan keburukan itu. Jadi Allah juga yang menghendaki terjadinya. Itu fama liha ulail qaum la yakaduna yafqahuna haditha. Mengapa orang-orang itu, yaitu orang-orang munafik ini, hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Itu yaitu maksudnya adalah ayat-ayat Allah ya. Jadi abahum fi nafsiyatihim itu. Jadi Allah mencela mereka tentang sifat jiwa mereka yang seperti itu. Jadi tidak mau memahami pembicaraan. Lalu ayat lanjutannya, ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa? Kebaikan apapun yang menimpamu maka itu dari Allah. Ya. Jadi kebaikan apa saja, nikmat apa saja yang kamu peroleh itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan bencana apa saja yang menimpamu itu datang dari dirimu sendiri. Nah, bertentangan nggak dengan yang tadi? Katanya semuanya dari Allah. Iya. Lah tadi katanya kullun min indillah. Tapi di ayat lanjutannya, kalau menimpa kebaikan itu dari Allah, tapi kalau menimpamu keburukan maka itu dari dirimu sendiri. Maksudnya apa? Jadi ayat ini memang yang diajak bicara oleh Allah adalah Rasulnya. Allah memberitahukan kepada Rasul bahwa kebaikan itu dari Allah. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan untuk berbuat baik. Allah yang memerintahkan untuk mengatakan kebaikan, melakukan kebaikan, serta Allah juga yang menghendaki terwujudnya sebab-sebab kebaikan itu, yang memberikan taufik kepada orang itu sehingga punya kekuatan untuk melakukan kebaikan itu. Adapun keburukan gitu, walaupun hakikatnya Allah yang menghendaki itu terjadi, tetapi keburukan itu Allah melarangnya. Begitu kan? Apa Allah merintahkan berbuat buruk? Tidak. Allah melarang itu. Keburukan itu bertentangan dengan perintah Allah. Allah melarang itu. Tapi terjadi juga, berarti karena nafsu kamu itu. Ya. Nah, walaupun Allah yang menghendaki, kalau Allah nggak menghendaki maka nggak akan terjadi. Tetapi sebabnya itu terjadi karena nafsumu, itu maksudnya itu ya. Bahwa semuanya terjadi dengan izin dan kehendak Allah, iya, tapi tidak semuanya itu. Bukan berarti yang dikehendaki Allah berarti diridhoi ya. Wa kafa apa wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahida. Dan kami mengutusmu Muhammad sebagai rasul untuk manusia. Semua manusia berarti, bukan untuk orang Arab ya. Jadi Rasul Muhammad itu diutus untuk semua manusia, bukan untuk orang Mekah dan Madinah, tapi untuk semua manusia.
Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi kalau tidak ada yang mau membenarkan begitu bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, maka cukuplah Allah sebagai saksinya atas hal itu, dan Allah nanti akan memberikan balasan pada orang-orang yang taat. Nah, jadi kesimpulannya apa? Pertama, buruknya sikap tergesa-gesa atau meminta disegerakannya sesuatu, dan buruknya sikap pengecut menghadapi sesuatu, serta buruknya akibat dari keduanya. Dan termasuk ketergesa-gesaan itu dalam urusan doa. Ya, kalau berdoa itu jangan tergesa-gesa. Maksudnya bukan nggak boleh baca doa cepet-cepet, tapi yang dimaksud tergesa-gesa itu jangan menunggu-nunggu dikabulkannya doa. Itu hari ini kita berdoa, udah tungguin besok mana nih ya, nggak dikabul-kabul nih. Nah, itu tuh orang yang tergesa-gesa. Serahkan kepada Allah, biar Allah yang menentukan kapan, dalam bentuk apa Allah akan mengabulkan doa kita. Udah niat ibadah saja dalam berdoa gitu. Nah, itu tergesa-gesa tuh ya. Jadi tidak perlu meminta disegerakan, tergesa-gesa itu dalam segala urusan, dan juga jangan menjadi pengecut ketika harus menghadapi sesuatu. Ya, termasuk jangan jadi pengecut ketika kita harus menghadapi satu kesulitan. Kenapa? Karena tidak ada yang abadi di dunia ini. Tidak ada ujian itu yang abadi selamanya. Pasti akan berakhir itu. Lalu apa lagi? Kedua, kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa daripada kehidupan dunia. Makanya tujuan utama yang menjadi fokus perhatian orang beriman itu adalah akhirat, bukan dunia. Maka kalau kita susah bersaing dengan manusia lainnya dalam urusan dunia, jangan sampai kalah urusan akhirat. Nah gitu Pak ya. Kalau Bapak punya teman susah dikejarnya nih, urusan dunianya gitu, deh nggak apa-apa, saya nggak bisa ngejar dia urusan dunia, tapi jangan sampai kalah saya akhiratnya begitu ya. Nah, tahajudnya saya nggak boleh kalah dari dia. Begitu itu. Makanya kayak Julaibib yang pernah saya ceritakan itu, Julaibib tak fakir ya, nggak punya rumah, jelek pula kan ya, tapi dia nggak mau kalah urusan akhiratnya. Kalau berjamaah paling depan, ada seruan jihad paling duluan gitu. Rumah nggak punya, masjid tempat tinggalnya, itu tanah itu tempat tidurnya ya. Tangan adalah bantalnya, baju-baju bekas itu pakaian dia. Nah, Julaibib itu, tapi dicintai Rasulullah. Nah, dia nggak mau kalah urusan akhirat gitu. Walaupun nggak ada yang perhatian sama dia kan, manusia sampai gugur dalam perang pun nggak ada yang nyari. Sahabat nggak merasa kehilangan itu waktu perang Uhud itu. Sampai Nabi bertanya berkali-kali, kalian nggak merasa kehilangan seseorang? Nggak ada. Nabi mau merasa kehilangan itu Julaibib. Sahabat yang lain enggak. Nah itu. Jadi orang-orang bertakwa tuh kadang-kadang begitu Pak ya. Nggak menjadi apa? Ya, nggak dipandang di dunia. Terus masih ada yang ketiga, tidak ada tempat berlari dan meloloskan diri dari kematian dengan cara apapun ya. Itu karena kematian nggak ada obatnya. Itu jadi semua penyakit itu ada obatnya ya kan? Nah, kecuali tua dan mati. Tua nggak ada obatnya Pak. Kalau ada obatnya paling laku itu kayaknya tuh. Ya. Minum obat muda lagi, minum obat muda lagi. Nggak ada obatnya tuh, tua. Keempat, kebaikan dan keburukan keduanya terjadi dengan takdir Allah, ketentuan Allah. Ya.
Tetapi sebab-sebab terjadinya itu kembali pada manusia. Kebaikan datang dari Allah, sedangkan keburukan datang dari diri manusia. Karena kebaikan, Allah memerintahkan itu untuk melakukan sebab-sebabnya setelah dia memberi kemampuan pada diri manusia untuk melakukannya, memberinya taufik dan menjauhkan penghalang-penghalangnya. Nah, sedangkan keburukan, Allah melarang melakukan itu, bahkan memberikan ancaman bagi pelakunya. Dia tidak memberinya pertolongan untuk melakukannya. Maka keburukan seandainya itu terjadi, ya semata-mata nafsu manusia, itu diri sendiri. Ya, kalau kebaikan, Allah memerintahkan. Allah juga mempersiapkan sebab-sebabnya, memberikan taufik kemampuan pada seorang melakukannya. Ya semata-mata dari Allah berarti. Tapi kalau keburukan, Allah mengancam melakukan itu. Ya, jadi jangan beralasan pakai takdir gitu. Kalau begitu, sama dengan takdir Allah sih. Ya, itu saya mencuri, saya berzina, ini takdir Allah. Nah, itu jadi terjebak lagi dengan sikap paham apa namanya itu Qadariyah ya. Jadi pokoknya semuanya takdir Allah gitu. Waduh, repot kalau udah begitu mah ya. Iya kelompok itu Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ada 5 poin pelajarannya sampai ayat 79 surah An-Nisa ya. Baru surat juz 5 ini Pak ya. Baru 5 juz, udah berapa tahun ya. Ya istiqomah aja lah ya, mungkin sebagian malah sudah ada yang nggak ada ya. Nggak tahu kita di juz berapa nih. Nggak apa-apa, insyaallah mudah-mudahan istiqomah terus Pak ya. Kita cukupkan dulu, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.